Jadi nanti eh, diperhatikan sambil bacaannya ya. Ini saya nggak saya harokati ya. Walaupun tulisan saya nggak bagus ya di sini. Nulis di tab itu beda dengan dia. Misalnya ini nggak saya harokati kelamaan. Naat namanya naat. Nah, nanti di apa namanya dibuka lagi di recordnya. Yang penting difahami dulu. Ini naat atau man'ut. Naat itu sifat. Sifat itu adjektif gitu. Sifat itu adjektif. Naat man'ut atau sifat mausuf. Ini itu adjektif. Adjektif. Atau bisa berupa idhofah. Nah, idhofah itu bedanya, nah ini harus saya beri contoh semua soalnya, kalau enggak, sistem adjektif itu misalnya ini, nah, ketemu kan langsung enak kalau dan. Nah, ini namanya naat. Naat itu atau sifat, atau pakai sifat aja ya. Kemudian ini man'ut. Oh, bentar. Sifat mausuf kebalik ya, sifat mausuf. Nah, ini namanya ini kemudian Allah dengan Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Nah, berarti gini dulu. Allah ini kan disifati Ar-Rahman kan? Iya kan? Kalian nanti sambil interaktif ya, kalau biar tahu kalau saya putus koneksi ini atau enggak. Allah ini disifati Ar-Rahman, berarti yang menjadi sifat apa? Allah apa Ar-Rahman? Sifat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Sifat atau naat. Namanya Ar-Rahman itu sifat, Allah ini namanya mausuf. Mausuf itu apa? Yang disifati. Yang disifati. Sifat itu sifat, mausuf yang disifati. Atau istilah lain naat itu berarti naat itu yang apa namanya? Man'ut itu yang dinaati. Kita pakai sifat aja ya. Ini istilah sama. Kita pakai sifat. Nah, itu contohnya Allahi Ar-Rahmani. Nah, sifat itu harus harokat dari sifat itu harus sama dengan yang disifati. Allah itu apa? Harokatnya apa? Ya, kasroh ya. Jer kasroh. Ar-Rahmani harus kasroh. Makanya Bismillahi nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Ada aturannya semuanya. Itu paham ya? Ini itu sifat mausuf atau naat man'ut. Nah, sekarang sistem adjektif ini. Nah, ini kebetulan sistem adjektifnya itu redundant. Jadi sifat adjektifnya itu berlanjut. Nah, sekarang abaikan kata Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang menjadi sifat mana? Allah ini abaikan dulu kata ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang menjadi sifat mana? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim, karena apa namanya tadi kata Allahnya kita skip dulu. Ini Ar-Rahman ini dia menjadi sifatnya Allah. Tapi kalau dianalisa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, sebentar. Sama aja sebenarnya. Ini apa namanya? Kembalinya tetap ke Allah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Turkang, Turkang, Rahim, belas asih. Iya. Nah, ini
ini kembalinya ke sini juga, tapi ini juga bisa juga sebenarnya. Jadi Ar-Rahim ini bisa menjadi apa namanya? Ini Allah dengan Ar-Rahim ya. Ini Ar-Rahman sudah jelas ya. Ar-Rahim ini adalah sifatnya Allah, mausufnya Allah. Tapi ini Ar-Rahim ini kalau nggak salah juga bisa mensifati Ar-Rahman. Kalau ini Ar-Rahim itu mensifati Ar-Rahman, berarti Ar-Rahim jadi sifatnya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu menjadi sifatnya Allah, sekaligus Ar-Rahman jadi mausuf yang disifati. Karena Ar-Rahman ini tidak lain adalah Allah. Jadi sifat kemudian disifati lagi. Tapi boleh juga langsung Ar-Rahim ini kembali ke Allah. Itu ya. Ininya. Nah, ini sistem isim 1 plus isim 2 ketemu itu naat sifat mausuf. Jadi yang saya pakai nomor 1 plus nomor 2. Saya pakai huruf Arab aja ya. Nomor 1 ini justru malah mausuf. Nomor 2 yang sifat. Jadi nomor 1, isim nomor 1 itu namanya yang disifati. Sifatnya nomor 2 dan seterusnya. Nah, ada juga yang isim 1 dan isim kedua itu dalam bentuk idhofah. Nah, ini agak sulit kesetaraannya dalam bahasa Inggris. Itu contohnya bismi. Bismillahi. Bismillah. Contohnya misalnya selain the name Ismullahi. Nah, misalnya gini aja. Kalau ini nggak pakai bi, memnya harokatnya apa? Sukun. Kok sukun? Sukun bacanya gimana? Apa? Bacanya dhamma. Oh, Kalau seandainya nggak ada bi ya. Jadi kata itu kalau di awal itu defaultnya rofa. Rofa itu tadi kan huruf rofa, nasab, jar, jazm. Jadi namanya apa ya? Mabni itu istilahnya apa ya? Nasab, keadaan itu mabni. Keadaan suatu ini bisa apa? Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa ini diantaranya dhammah, diantaranya nggak cuma dhammah. Rofa itu mahal rofa keadaan. Ini keadaan suatu isim itu bisa 4. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa itu salah satu tandanya dhammah, ya kan? Nasab itu salah satu tandanya apa? Fathah. Jar itu salah satu tandanya adalah kasroh. Jazm itu sukun. Tadi yang disebut dia salah satu tandanya sukun. Kenapa nggak pakai langsung dhammah, fathah, kasroh, sukun itu? Karena itu hanya salah satu tanda. Itu kalau isim single, isim apa namanya mufrad. Kalau isim tasniyah dan isim jamak nanti beda tandanya. Pakai ya misalnya atau alif. Jazm nanti beda lagi kalau ketemu fi'il. Nah, ini tadi kan huruf ya, huruf jar, jazm, nasab. Nggak ada huruf rofa, kenapa? Karena defaultnya isim itu mahal rofa. Mahal itu keadaannya rofa. Makanya kalau kita menghafalkan apa bahasa Arab, babun pintu, ya kan?
Kitabun buku, ya kan. Mak'adun bangku. Pakai domaten gitu. Karena itu defaultnya. Kita jarang kan misalnya babin pintu, ya boleh juga babin pintu. Makanya ada ada nazoman itu Roksun sirah mafrikun yang uyangan sya'arun rambut sedudun filikan jabhatun batuk hajibun alis sinon untu, pakai bahasa Jawa itu. Nah itu mesti bahasa Arabnya itu di domatain. Itu karena defaultnya itu doma atau rofa. Nah makanya ini kalau nggak kena apa-apa rofa. Bacanya berarti kalau pakai bi kan bismillahi, kalau ismullah hi hu apa ha. Nggak tahu. Pak. Allah. Ada yang ha, ada yang hi. Yang benar ismullah hi. Ismullahi yang benar. Namanya tarkib idhofah. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab apa? Name of Allah. Nah, ini pakai apa? Possessive of, namanya apa ya? Of huruf apa? Huruf conjunction apa namanya? Possessive apa? Atau pakai apostrof ya. Allah's name. Walaupun lazimnya name of Allah. Ini kan intinya sama ya. Ini kalau dijabarkan kan jadi gini ya, name of Allah gitu. Nah, name of Allah itu berarti ismun itu name Allah. Nah, kalau ada struktur ini kayak gini. Nah, itu yang pertama itu nanti yang huruf pertama ini kalau nggak ada apa-apa dia intinya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh ini. Tergantung depannya apa. Kalau di awal gini ya ismu, kalau ketemu bi ya berarti bismi. Ya. Tapi Allah ini selalu jer di sini, nggak boleh fathah atau dhamma. Nah ini namanya itu tarkib idhofah. Mudhof yang ini namanya mudhof yang depan, yang Allah ini namanya mudhof ilai. Mudhof ilai. Kalau tadi sifat mausuf sama sifat ya, sifat mausuf tapi yang depan mausuf yang belakang sifat. Kalau ini mudhof plus mudhof ilaih. Jadi ini mudhofnya ini. Mudhof name ini Allahnya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini yang kedua ini harus mahal jer. Jer itu salah satu tandanya pakai kasroh, harus. Nggak boleh tidak. Kalau mudhof tergantung keadaan, gitu. Kalau nggak ada apa-apa berarti dhamma. Kalau ada apa-apa, misalnya bi, dia ketemu huruf jer, berarti harus mahal jer itu jadinya ismi. Makanya di sini harus pakai bismi. Nah, alifnya ini karena dia alif wasol bisa hilang. Bisa, ini masalah penulisan dalam Al-Quran ya. Itu intinya bisa dihilangkan penulisannya. Awalnya ba ketemu alif gini, bismillah, tapi alifnya ini dihilangkan. Cara bacanya itu seperti hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika depannya ada huruf hidup, maka hamzahnya atau alifnya itu hilang. Makanya bacanya bukan bi ismi, awalnya kan bi ismi ini. Ini bi ismi awalnya, tapi ini hilang, jadinya bismillah. Itu ya, ini baru
baru satu ayat ya. Satu ayat itu penjabarannya ini belum selesai gitu. Tahu sendiri kan betapa ininya sastra dalam Al-Quran itu. Jadi apa ya, kita memang harus hati-hati dengan itu. Kenapa kita dengan orang yang berilmu itu kita perlu takzim dalam hal keilmuan itu, karena bisa jadi ilmu kita itu nggak ada apa-apanya gitu, dengan para ulama untuk ininya. Sehingga apa namanya, biasanya yang mengabaikan keilmuan seperti ini itu karena tidak tahu, jadinya akhirnya orang merasa tahu. Banyak kan dalam, apalagi di media sosial itu, ya apa ya, mungkin terjadi debat yang sebenarnya debat kusir dan lain sebagainya. Itu bisa jadi banyak yang tidak tahu tapi merasa tahu. Merasa tahu karena tidak sadar kalau dirinya atau mungkin diri kita tidak tahu. Apalagi debat masalah ayat Al-Quran, itu hati-hati. Sebelum debat mungkin suruh menjabarkan dulu. Satu ayat aja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jabarkan plus teorinya, 1 jam nggak selesai. Untuk ini. Ini baru satu ayat. Satu ayat, sebenarnya ini juga sudah saya ringkas ya. Untuk apa namanya, ini ya. Nah, saya nggak tahu ini pemahaman teman-teman itu sampai pada level apa. Nah, ini kan kalau kita ngaji ya, kajian itu kan kita harus apa adanya. Harus apa adanya. Oh, saya jangan malu. Misalnya, oh saya nggak paham ini. Nah, tanya. Soalnya nanti kalau lanjut terus, kalau nggak paham, diem, ya repot nanti saya berkecoh gitu. Kalian nggak paham, nanti saya yang repot. Jadi saya sesuaikan dengan pemahaman kalian nanti ini ya. Tapi kalau membaca seperti ini, misalnya tulisan Arab yang saya tulis kayak gini, mungkin nggak bisa baca ya, belum bisa baca. Tetapi kalau apa namanya, maksud saya familiar kan ya. Familiar itu artinya ya ini tuh isim gitu kan. Misalnya sebelumnya, oh ini bacanya isim atau apa. Makanya saya tulis, kemudian saya baca walaupun tidak saya harokati. Harokati itu nanti menghabiskan waktu. Ya pokoknya dititeni misalnya ini, ya bacanya al-kalimah. Jadi ini kalam, bukan kilam. Gitu ya. Titen aja, yang penting saya bacakan, ini saya videokan, nanti saya share setiap. Nanti tolong apa namanya, recordnya itu juga Mas Hanif mungkin disimpan, misalnya pertemuan 1, pertemuan 2 itu ya disimpan, nanti sewaktu-waktu kalian misalnya buka ada pertanyaan balik ke suatu materi sebelumnya, nggak apa. Ini ini jazm, ya. Jazmi itu jazm. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ingin bertanya Pak Salim. Iya, silakan. Tadi Pak, yang 2 sifat tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi, Iya. misalkan saya punya contoh, apakah sama dengan contoh ini? Misalkan Al-Baitu, Al-Kabiru, Al-Wasi'u, rumah yang besar dan rumah yang besar indah, itu apakah sama Pak ya? Iya, sama. Statusnya sama. Misalnya Al-Baitu, Al-Kabiru, Al-Wasi. Iya. Nah, ini rumah, kemudian Al-Kabir itu jadi sifatnya Al-Baitu, ya kan? Maka harus ru, nggak boleh ri. Al-Wasi'u, nah ini
Demikian juga dengan al-nya. Ini pakai al, depannya juga harus pakai al. Kalau nggak pakai al, jadinya apa? Al-baitul kasir. Rumah itu besar. Bukan bahasa Arabnya. Rumah. Baitun Baik. kabi Rumah besar. kabi kabirun wa Siun. wasiun itu. Rumah besar. Jadi al itu kalau ada al nggak boleh tanwin. Kalau tanpa al harus tanwin. Nggak boleh al baitun. Kalau ada orang membaca al baitun itu tanda-tanda kiamat. Berarti kalau ada misalnya, soalnya ada pas di suatu debat di medsos itu, wes kelihatannya kan gayang itu kan, gayang ini. Pas memberikan contoh ini bilangnya al-babun. Udah saya bilang kiamat ini. Udah. Kalau dilanjutkan bakal segera kiamat. Karena orang tidak paham penggunaan al saja, tapi debatnya sudah seperti debat antara ahli ilmu. Kiamat karena al itu nggak mungkin ketemu tanwin. Al ketemu tanwin ya kiamat. Artinya sindiran saya itu kiamat itu artinya orang sudah apa namanya, keilmuannya, orang yang mempunyai keilmuan yang minim tetapi menunjukkan sosok diri yang seolah-olah alim, itu bahaya. Artinya orang yang memahami sastra Arab, sastra Al-Quran itu semakin sedikit. Kalau sampai ada orang mengatakan al-babun, al-kitabun, nah itu banyak. Itu pemahaman bahasa Arab dasar sekali, tetapi tidak tahu. Tetapi berani debat masalah tafsir, nah, itu ironis. Jadi kalau kita tahu, itu kita akan takut ya untuk apa ya, takut dengan diri kita karena minimnya ilmu kita sehingga nggak berani untuk asal apa ya namanya, asal ini terkait dengan asal komentar terkait dengan tafsir. Ya seperti halnya gini lah, orang yang tidak paham menggunakan al dan tanwin, misalnya mengatakan al-kitabun, itu seperti seorang anak yang baru belajar penjumlahan tapi belajar kalkulus, kira-kira gitu. Paham ya ilustrasi saya ya? Jadi penjumlahan perkalian itu belum paham, tapi belajar kalkulus integral, apa namanya, bukan belajar, tapi mengomentari orang yang paham kalkulus. Orang mengomentari orang yang paham kalkulus, yang komentari baru belajar perkalian penjumlahan, ya repot. Kalau ditanggapi, nah fenomena seperti itu banyak di sekitar kita. Lihat saja, diakui banyak sekali di medsos. Makanya hindarilah debat yang tidak penting itu. Saya sudah hampir nggak pernah debat di medsos kecuali karena banyak madhor. Nah, makanya kalau misalnya kalian paham kalkulus di debat anak SMP atau SMA yang perkalian aja masih bingung, yang kalian lakukan apa? Kayaknya diem aja ngalah gitu. Daripada repot menjelaskan. Ya kira-kira gitu. Nah, ini sama strukturnya sama. Yang contohnya Hanif tadi, ini al-baitu tadi posisinya seperti lafadz Allah, al-kabiru itu ar-Rahman, ini ar-Rahim. Ini sifatnya siapa ya? Al-bait. Ya. Ini al-wasi juga sifatnya al-bait. Tapi ini mensifati ini juga bisa kan? Al-kabir yang
Ini jangan al-kabir al-wasi. Al-kabir al-wasi ini kan sama ya. Al-kabirnya ini saya ganti misalnya al-jamil gitu ya. Al-jamil, wah di sini nanti jadinya jamilun. Baitun jamilun wasiun gitulah, yang indah ya. Rumah yang indah yang luas. Kalau nggak punya uang untuk rumah yang luas ya minimal indah gitu ya, Hanif ya. Ya. Syukur-syukur luas dan indah. Itu sama. Dan mohon maaf Pak lagi, dan bisa ditambah kata sifat lagi ya? Ada Bisa maksimal? sesuai kebutuhan. Nah, contohnya yang wajar sekali apa? Itu Asmaul Husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul. Itu kan sifat semua itu. Sampai 999. Kalau dibuat rangkaian kan kira-kira ini ya. Mana ya? Makanya dibuat lagu itu Allahul ladzi la ilaha illa. Kemudian ada huwa rahmanur rahim al maliku, dan terus ini sifat semua itu sampai tak terhingga. Nah ini sampai 99. Allah, nanti berikutnya kita belajar nanti Allah ini pakai mubtada utawi Allah allazi iku khobar zat kang. Allah adalah zat yang la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Kemudian huwa ini merujuknya ke Allah. Siapa huwa itu? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus Salamul Muhaimin, dan seterusnya. Itu enggak tak terhingga kalau mau ini, tapi asma Allah yang Asmaul Husna 99 sampai 99. Rangkaiannya gitu, makanya pakai dhammah semua. Kenapa pakai dhammah? Ar-Rahmanu enggak Ar-Rahmani? Karena huwa ini jadi mubtada, Ar-Rahman ini menjadi khobar, baru mulai sifatnya itu Ar-Rahim di sini. Sifat. Nanti kapan-kapan saya beritahu cara memberi simbol ini. Mem itu mubtada, khobar. Kalau itu khobar, short itu sifat. Artinya gini, huwa itu menjadi mubtada itu mahal rafa atau dhammah. Ar-Rahman itu bukan jadi sifat di sini. Ar-Rahman itu jadi khobarnya huwa, baru sifat itu Ar-Rahim. Nah, tarkib mubtada khobar itu seperti apa ya? Auxiliary. Nah, misalnya huwa Ar-Rahman. Itu yang ini tarkib mubtada khobar. Mubtada khobar itu seperti ini, pakai auxiliary verb itu, tahu ya? Is, was, are, were, be, to be itu. Nah ini kalau di Inggris kan apa? He is kan? He is di sini Ar-Rahman, ya kan? Nah, jadi kalau tarkib mubtada khobar itu dalam bahasa Inggrisnya itu susunan dari subjek, predikat, subjek dengan verb, tapi auxiliary verb ya. Jadi definisi.
mubtada khobar itu tarkib apa? Definitif. Iya. Nah, kalau verb itu nanti masuknya di sini. Ini verb ya. Definitif. Jadi kompleks itu. Bahasa Arab itu indah, tapi ya memang jauh lebih kompleks dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ya udah pokoknya verb dan berubahnya cuma sedikit kan verb itu. Kalau kata apa subjeknya tunggal pakai tambah s, ya kan? Paling cuma itu. Kalau dalam bahasa Arab beda. Nanti tunggal, cowok, cewek berubah jumlahnya tasniyah atau jamnya. Tasniyah itu 2. Nah, ini selain bahasa Arab nggak ada istilah tasniyah. Jumlah 2 itu belum jamak. Kalau selain bahasa Arab 2 itu sudah jamak. Hanif, misalnya Hanif and Khairul Rijal, kata gantinya apa? They kan? Iya. Bahasa Indonesianya mereka, ya kan? Kalau Ya. bahasa Arab bukan hum tapi huma. Hanif wa Khairul Rijal huma. Makanya huwa huma hum, hiya huma hunna, ana nahnu, perubahannya. Itu kata ganti. Huwa untuk laki-laki 1, huma untuk laki-laki 2, hum untuk laki-laki 2-nya. Hiya untuk perempuan 1, huma untuk perempuan 2, huma itu sama perempuan laki-laki. Hum jadinya hunna. Makanya antum libasul lahun wa antun wa antunna libasul lakum, ya kan? Antum itu laki-laki, libasul lahun itu pakaian, libas seperti pakaian libasul lahunna. Awalnya kan lahunna. Antum libasul lahunna bagi perempuan-perempuan, wa antunna, dan kamu sekalian perempuan, libasul lakum. Libasul lahum, ya Pak. Libasul lahum. Nah, itu dicek ayat berapa. Terkait apa? Mahram ya. Suami istri. Suami istri itu seperti pakaian. Saling satu sama lain. Kehalalannya. Ada pertanyaan lagi? Di capture ya. Kalau ada catatan itu nanti kalau belajar seperti ini harus kalian murojaah. Murojaah itu setelah saya jelaskan ini, nanti kalau ada waktu kalian ini di capture aja, kemudian kalian pahami lagi. Ini tadi saya menjelaskan apa. Kalau belum paham nanti cek di video ya, di record nanti saya. Ada pertanyaan? Nanti ini berikutnya, ini sedikit-sedikit aja karena nanti kalau terlalu banyak tambah mumet. Nah, ini nanti pakai tarkib mubtada khobar nanti. Alhamdu utawi sekabian puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Alhamdu ini saya nanti minggu depan saya beri contoh cara memberi simbol-simbol. Kalian kalau sudah pinter kasih simbol-simbol ini, bagi yang nggak paham itu keren. Itu jadi ketika paham nahwu misalnya, alhamdulillah cukup saya kasih mem lillahi itu khobar. Mem itu kepanjangannya itu mubtada, khob itu khobar. Oh, ini tarkibnya mubtada khobar. Itu sistem auxiliary verb.
Alhamdu ini mubtada, lillahi itu jadi khobar, Rabbil alamin itu jadi sifat. Nah, ketemu sifat lagi nanti. Alhamdulillah utawi segala puji lillahi itu kagungan Gusti Allah, Rabbil alamin kang mengerani seluruh alam. Sifat itu, jadi dalam bahasa Jawa, terjemahan bahasa Jawa yang maknani namanya, itu semuanya ada kodenya. Sifat itu kang, itu yang. Sifat ini kalau diterjemahkan jadi yang. Kenapa yang? Yang itu conjunction dari sifat kan dalam bahasa Indonesia. Rabbil alamina yang mengatur seluruh alam, yang menuhani seluruh alam, atau yang memelihara alam. Nah, ini jadi sifat lagi. Jadi saya kasih kode ya, memang mubtada, kalau itu khabar, sot itu sifat. Kalau ini sifat berarti Rabbil alamina. Nah, ini saya tanya ini sebelum saya akhiri. Mubtada itu harus rafa tadi. Walaupun belum saya jelaskan teorinya ya. Mubtada itu rafa, khabar juga rafa. Makanya di sini rofaknya, tanda rofaknya adalah dhammah alhamdu. Kemudian lillahi itu harusnya itu rofa, tetapi karena ketemu li itu huruf apa? Ada yang tahu? Huruf jer. Nah, nanti ada nazomanya alfiyah. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khola ada hasyafi'an ala. Jadi huruf jar itu haka huruf al-jarri wa hiya min, berarti min ila hatta khola ada hasya. Fi an ala muzu banyak. Ba lam min an fi ila hatta khola. Tapi yang familiar kalian apa? Ba lam fi di dalam, min dari, an juga dari, ila kepada, ala atas. Fauqa juga ada atas, tahta bawah. Nah, itu huruf jar semua. Nah, berarti lillahi itu dari, lillahi itu dari kata apa? Allah. Li Allah. Jadinya li Allahi. Nah, tapi penulisan nanti jadinya lillahi ya. Ini itu perubahan transformasi, perubahan dalam tulisan itu ada kajian sendiri. Nah, itu diterima aja, itu sulit sekali untuk perubahan. Lillahi. Nah, jadinya harusnya itu lillahi itu rofa gitu loh. Tetapi harusnya itu isim menjadi khobar itu rofa. Tapi ketemu li, maka rofanya dikalahkan oleh apa namanya. Tetapi hakikatnya dia lillahi itu rofa gitu loh ya. Tapi karena ketemu li ditutupi dengan li, berarti lillahi. Nah, sifat itu mengikuti yang disifati. Robbi ini sifatnya siapa? Robbil alamin. Robbi itu sifatnya Allah. Allah ini mahal apa? Mahal jar ya. Kalau saya tanya mahal berarti rofa nasab jar jazm. Jar. Mahal jar tandanya berupa kasroh gitu ya. Jadi mahal jar tandanya berupa kasroh. Maka ini harus robbi, nggak boleh robu, nggak boleh roba. Jadi ketika misalnya random ini, saya tanya misalnya, tiba-tiba saya tanya, ini robbi, kenapa robbi? Maka harus bisa menjelaskan, ini sifat, jadi sifatnya Allah. Kenapa nggak robu? Karena Allah ini mahal jar berupa kasroh. Maka ini harus robbi, nggak boleh roba atau robu. Nah, gitu kan. Kalau paham, enak. Robbi ya, al-alamina itu apa? Jadi mausuf, jadi sifat lagi atau jadi yang lain? Kira-kira. Robbil alamina. Ini itu mahal apa? Mahal jar, tandanya ya. Ini namanya jamak muzakkar salim. Nah, bentuk jamak itu bentuk plural, itu dijelaskan sendiri.
Ini jer. Kalau jer dengan sini jer, ini jer, ini apa? Al-alamina. Jadi sifat atau enggak? Kalau pengen tahu ini sifat atau tidak dari artinya. Kira-kira Robbil alamina yang memelihara seluruh alam. Robbi itu memelihara jadi sifat. Seluruh alam itu jadi sifatnya enggak? Seluruh alam itu sifat atau benda? Benda. Benda, berarti bukan sifat. Jadi berarti al-alamnya bukan sifatnya Rob, tetapi apa? Targetnya idzofah ini tadi. Isim 1 ketemu isim 2, jadinya mudhof sama mudhof ilaih. Seperti ismullahi, bismillahi. Ini Allah ini kan menjadi mudhof ilaih kan, bukan sifatnya isim. Ya kan? Ini sama Robbil alamina. Ini tandanya ini. Nah, ini jadi tarkib idhofah. Oh, Al-Fatihah aja ini untuk dijelaskan bisa 5 jam. 5 SKS. Ini. Nah, itu sastranya. Ini di antara kalian ada yang pengurus KMFM? Nggak ada. Alumni, Pak. Alumni semua, Pak. Kemarin ada yang ikut nggak pas kajian saya hari Jumat lalu? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Itu fikih yang pakai kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Cuman sayangnya terlalu mepet ya. Saya bilang ke panitia, kalau ngaji fikih itu sejam itu nggak kerasa ya. Apalagi kurang dari sejam. Karena kalau saya ngaji gitu langsung pakai kitab. Itu kemarin saya ngisi itu pas menjelang buka. Nah sebenarnya kayak kajian kayak gini ya memang apa ya namanya? Saya itu sebenarnya pengen memberikan ini juga keilmuan kayak gini ke teman-teman KMFM. Karena dengan belajar kayak gini, apa yang kalian rasakan? Ada mesti muncul sedikit banyak apa sisi tawadhu. Benar nggak? Ketika kalian belum tahu, kemudian, oh ternyata muncul sisi tawadhu pada diri kita. Oh ternyata begitu banyak ilmu yang tidak kita tahu. Nah itu penting, itu basic. Seorang pelajar itu perlu ada sisi tawadhu. Tanpa itu ilmu nggak akan masuk. Tanpa kalian menyadari kekurangan kalian atau ketidakfahaman kalian, ilmu nggak akan masuk. Itu salah satu syarat masuknya ilmu itu. Apa namanya? Kalau dari sisi akhlak itu tawadhu tadi munculnya rasa tawadhu itu Sepertinya terputus ya. ya tadi saya. Oh, yang jadi host sudah pindah. Ya, apa namanya?
itu dulu ya. Jadi intinya pengetahuan seperti ini itu semakin jarang mahasiswa yang mendapatkan, karena hanya didapatkan mungkin di pondok ya, bahkan di madrasah pun mungkin nggak dapat ya, cuma terkait materi agama tertentu gitu kan, tapi nggak sampai ke sastra untuk ini. Ini yang host jadi Edwin ini, gara-gara saya lepas tadi. Cuman nggak tahu ini nanti masuk ke saya atau nanti tolong Edwin dicek ya, apakah recordnya masuk ke sana atau enggak nanti ini. Oke, itu dulu ya. Nanti kita lanjut. Ini tadi sudah sejam ya, baru satu ayat kan, satu ayat sejam. Tapi nanti kalau sudah paham, nanti seterusnya agak seperti itu. Karena akan ketika ketemu struktur yang sama tentunya lebih cepat, kecuali kalau struktur yang baru ya. Baik, itu semoga bermanfaat. Mungkin minggu depan juga daring aja nggak apa-apa ya, nanti coba deh nanti kalau ada waktu walaupun sekali nanti luring ya, tapi saya beritahu ke Hanif nanti ya, Mas Hanif ya. Iya Pak, insya Allah. Nah, sementara nanti daring dulu, kecuali saya beritahu nanti luring gitu ya untuk ininya. Nah itu saja ya, nanti nanti saya kirim, tolong Mas Hanif untuk datanya nanti supaya didata aja link record, kemudian nanti kalau ada materi dari saya sampaikan ke Hanif ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.